Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi dalam Gembita Nusa Teruna yang akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber muda yang inspiratif. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari pemuda MTA Sukoharjo. Untuk tahu siapa mereka, kita perkenalan saja satu persatu. Ya, dari sisi kiri saya ini, siapa Mas? Perkenalkan ke pemirsa supaya biar tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adha Nur Hidayat dari cabang Grogol 3 di Pemuda Sukoharjo, diserai dalam divisi olahraga. Saya Zainal Ahmad Asrori dari cabang Katak 2. Kemudian saat ini diamani sebagai Ketua Umum Pemuda MTA Perwakilan Sukoharjo. Jadi ada Mas Adha, ada Mas Zainal. Untuk pertama kita ke Mas Zainal dulu. Kita kan tahu organisasi pemuda MTA Sukoharjo. Nah, ini pertama kali dibentuk itu kapan Mas? Bagaimana awalnya kok bisa ada pemuda MTA Sukoharjo? Iya, terkait dengan awal pembentukan pemuda MTA Perwakilan Sukoharjo, sebenarnya yang lebih sudah mengalami itu adalah Mas Adha gitu. Karena beliau juga salah satu generasi awal. Kalau saya generasi ketiga. Yang generasi pertama itu dulu kalau menurut ceritanya, menurut sejarahnya terbentuknya sebelum adanya deklarasi pemuda secara nasional di Manahan. Dulu sudah terbentuk sekitar tahun 2012. Kemudian yang menjadi ketua itu adalah Mas Prima Yustana. Pak Mas Prima Yustana yang saat ini sekarang jadi dosen di ISI Surakarta. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan Mas Muhammad Haidar Libasudin, saat itu jadi guru SDIT MTA Perwakilan Sukoharjo. Terus kemudian baru dilanjutkan saya. Jadi bisa dikatakan ini sudah ketua yang ketiga. Ketua yang ketiga. Untuk pengurusan, jadi untuk pergantian ketua itu apakah periodik tertentu atau seperti apa? Kalau awal mulanya dulu waktu Mas Prima yang pertama itu dulu ndak ada batasan waktunya sebenarnya. Kemudian karena Mas Prima itu diangkat atau dijadikan lebih tinggi lagi, diberi amanah yang lebih tinggi lagi dan harus ada regenerasi, akhirnya beliau harus melimpahkan. Setelah itu memang dikumpul-kumpulkan waktu itu di cabang Bulu 1 kemudian dikumpulkan dan akhirnya terbentuk satu yang diambil sebagai ketua, itu Mas Muhammad Haidar Libasudin. Kemudian terus diganti. Terus setelah itu sebenarnya udah ada waktu 4 tahun. 4 tahun, tapi sebelum sampai 4 tahun akhirnya harus berganti. Harus berganti ke saya. Untuk struktur kepengurusan sekarang Mas, itu siapa saja yang menjabat? Apakah ada ketua, sekretaris bendahara, dan bidang-bidangnya apa saja yang ada di pemuda MTA? Terkait struktur kepengurusan, yang pertama ketua saya. Kemudian wakil itu ada Mas Alan Perdana. Kemudian ada sekretaris 1, saat ini diemban oleh Mas Solikin. Mas Solikin dari cabang Sukoharjo 5. Kemudian ada Mas Muhammad Haidar Libasudin yang semula dari ketua, terus kemudian ke sekretaris 2. Kemudian bendahara itu ada Mas Abdul Kholik. Yang dulu sebenarnya ada bendahara keduanya, tapi karena bendahara kedua ini Mas Joko yang sudah ditarik ke pengurus cabang, akhirnya kita libatkan, kita pasrahkan ke beliau. Akhirnya beliau memutuskan untuk fokus di pengurus cabang, akhirnya bendahara cuma 1. Kemudian struktur bidang yang lain ada bidang SDM dan kaderisasi, ini diemban oleh Mas Ahmad Mujadid. Terus kemudian ada bidang kesehatan diemban oleh Mas Rohmat. Kemudian ada bidang olahraga, ini Mas Adha ini. Kemudian ada bidang humas diemban oleh Mas Burhan Amrullah. Kemudian ada bidang ekonomi diemban oleh Mas Tolib Al-Huda.
Kemudian ada bidang IT yang diemban oleh Mas Ahmad Syamsuddin dari Bendosari 2. Kemudian ada bidang seni juga diemban oleh Mas Syarif, Muhammad Syarif Hafizi. Kemudian kurang apa lagi? Korwil. Ada 3 korwil. Ada korwil, tapi masih ada yang belum. Tadi sudah ada SDM, kesehatan, olahraga, sosial. Sosial bener. Sosial ada Mas Kurniawan. Dan dari Grogol 10 gitu. Ya, jadi selain pengurus inti ada bidang-bidang di bawahnya. Sama ada 3 korwil, Mas. Ya, korwil itu apa, Mas? Ada? Korwil itu ada pembagian lokasi. Di Sukoharjo ada 3. Yang utara itu ketuanya Mas Faisal dari Kartosuro 1. Kemudian yang di timur itu Mas Muhammad Hasan dari Purwokerto 1, dan selatan Mas Khairul dari Mbulu 1. Jadi ada dibagi-bagi biar kerjanya Pak Ketua enggak begitu. Oh, jadi untuk pembagian per wilayah ya, korwil-korwil. Iya, ada 3. Ya. Tadi kan disampaikan ada pengurus inti, ada bidang-bidang. Tentunya banyak sekali kegiatan yang ada di Pemuda Sukoharjo. Nah, kegiatan intinya kalau yang rutin itu apa, Mas? Kalau untuk yang rutin, alhamdulillah sementara ini yang rutin setiap bulan itu ada kegiatan pertemuan. Pertemuan kita untuk menyatukan hati, menyatukan pikiran itu kita pertemuan setiap bulan sekali. Terus biasanya setelah kegiatan kajian pemuda nasional biasanya. Pekan berikutnya biasanya kita gunakan untuk koordinasi. Kemudian untuk selain itu yang rutin 2 bulan sekali yang kita rencanakan itu dari donor darah, kegiatan donor darah khusus pemuda. Meskipun di perwakilan kami itu sudah ada setiap bulannya itu kegiatan di Selasa akhir bulan, termasuk hari ini itu ada kegiatan donor darah yang dilakukan oleh pengurus perwakilan. Gitu. Terus kemudian ada juga salah satunya di Porda atau bukan olahraga yang dilakukan kalau saat ini 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Kemudian ada juga kajian-kajian rutin. Kemudian Al-Husna yang rutinan itu. Kalau boleh mundur ke belakang terbentuknya pemuda di awal-awal itu. Kenapa sih harus dibuat sendiri jadi khusus kepengurusan pemuda? Bukankah kalau ikut dengan cabang dan perwakilan lainnya sudah bisa diwadahi? Kenapa harus ada pemuda MTA itu? Iya. Kenapa kok harus ada pemuda MTA? Karena kalau tidak disingkupkan pemuda sendiri, nanti mungkin bahasanya udah berbeda. Karena bahasan pemuda dengan bahasan orang tua itu terkadang agak sedikit gapnya itu lumayan gitu. Ada perbedaan sedikit. Kalaupun misalkan maksudnya pemuda seperti ini, kadang orang tua belum bisa begitu menangkap, ataupun kadang nggak sesuai dengan zamannya, sehingga perlu untuk ada wadah sendiri pemuda itu tadi. Jadi untuk memadai supaya satu frekuensi bisa dikatakan seperti itu. Kan Mas ada mungkin yang dulu katanya sudah mulai dari awal ya. Ketika awal-awal pembentukan pemuda MTA itu, kira-kira kala itu jumlahnya berapa ya pemudanya? Rata-rata sudah banyak atau seperti apa? Masih sedikit, Mas. Di cabang saya sendiri aja yang aktif itu sebelum cabang saya sebelum ada pemuda perwakilan, udah ada pemuda cabang, kajian pemuda cabang, tapi cuma sedikit. Ya 10 atau berapa, tapi kemudian ada perwakilan yang memadai. Alhamdulillah sekarang semakin banyak, ada 20, kalau putra 20 sama putri mungkin 30 ada. Di cabang-cabang lain juga kayak gitu. Dengan adanya pertumbuhan pemuda disendirikan tuh timbul cabang-cabang mempunyai gelombang pemuda. Salah satu itu manfaatnya juga. Ya, jadi setelah dikumpulkan ternyata di tempat-tempat lain juga banyak menumbuhkan semangat ya. Iya, benar sekali. Tapi kan kita juga tahu bahwa pemuda itu kan ketika untuk diajak kajian atau kegiatan-kegiatan yang berbau-bau agama kan masih kadang suka miring-miring. Nah, bagaimana triks dari pemuda MTA Sukoharjo untuk ngajak pemuda juga supaya ayo ikut kita berkaji bersama? Alhamdulillah kemarin kita terakhir sebelum ada kegiatan Porda ini salah satunya juga kegiatan seni itu menjadi salah satu langkah awal kemarin kita adakan istilahnya seminar, meskipun judulnya kajian, tapi itu fungsinya untuk seminar tadi, untuk membangkitkan orang yang punya jiwa-jiwa seni tadi, untuk bisa ikut andil dalam dunia seni nantinya. Dan untuk program seni ini juga sudah mulai ada gagasan kalau
mungkin di perwakilan-perwakilan yang lain sudah ada istilahnya channel-channel yang sudah menaungi untuk pemuda berbicara di YouTube atau lain sebagainya. Dan dari pemuda ini sudah mulai menggagas itu, dari Sukoharjo khususnya. Dan kemudian ada Porda. Nah, Porda ini salah satu yang mewadahi lebih khusus dan lebih kegiatannya itu lebih nyata bagi pemuda seperti itu. Ya tadi disampaikan bahwa kemarin itu ada kegiatan seni ya, seni. Iya. Konsepnya seperti apa Mas? Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa kegiatan seni. Kalau konsep seni kemarin kan kita mengacu bagaimana anak-anak yang punya seni, jiwa seni itu bisa juga untuk berdakwah melalui seninya masing-masing. Dan juga karena kemarin itu seni berdakwah dalam era modern itu ada dua makna kemarin. Bisa caranya berdakwah, bisa juga dari seni kita bisa berdakwah. Kemarin seperti itu. Nah, dari hal itu yang kemarin kita lakukan itu gunanya untuk memunculkan orang-orang yang punya seni tadi bisa termuncul, kemudian nanti bisa untuk kita alokasikan, bisa kita jadikan satu grup, satu kelompok, dan nanti kita akan buatkan untuk follow up selanjutnya. Ini salah satunya tadi untuk kita adakan teater kalau biasa. Kalau enggak ya apa namanya, kalau kita buat channel untuk mewadahi pemuda, bahasan pemuda itu seperti ini gitu. Ya, dari kegiatan kemarin, seni yang sudah bisa disaring dari pemuda MTS Sukoharjo, potensi-potensi seni apa saja Mas kemarin? Kalau kemarin yang sudah dilihatkan di apa namanya di workshop atau seminar kemarin kan ada juga pameran seni. Salah satunya seni grafis. Seni grafis di mana ada ya kemarin sempat diaksi menjadi juara juga. Kemudian ada seni rupa, seni namanya apa? Kriya Mas ya. Seni kriya di mana ada pahatan-pahatan. Dan itu yang mahat itu juga salah satunya ketua bidang seninya itu sendiri. Mas Syarif tadi. Jadi mewadahi pemuda yang punya bakat-bakat seni diwadahi di bidang kesenian. Tadi kan disampaikan bahwa salah satu bidangnya ada bidang olahraga. Olahraga dan acara yang terdekat ada Porda. Sudah dimulai. Sudah dimulai. Ya, kemarin malam. Ya, mungkin bisa diceritakan Porda itu kegiatan seperti apa Mas Ada? Untuk Porda tahun 2024 ini kita banyak Mas, banyak caburnya. Kalau yang dulu biasanya kita cuma futsal, kadang badminton saja. Kemudian tahun sebelumnya itu ada tambah pingpong. Kemudian tahun ini tambah sepak bola. Jadi kita kan muaranya semua di Pornas. Jadi cabang-cabang olahraga yang ditandingkan di Pornas, seyogyanya kita yang di perwakilan ikut andil untuk bisa mengirimkan nanti atletnya siapa saja kayak gitu. Di Sukoharjo tahun ini ada 4 cabur, yaitu badminton, kemarin sudah dimulai. Kemudian nanti sampai hari Rabu untuk badminton 3 hari. Kemudian hari Sabtunya nanti kita futsal, kemudian hari Ahad dan Senin nanti kita pingpong, kemudian hari Rabu selama 1 minggu nanti sepak bola. Jadi ada 4 cabur. Ya, selain kegiatan ini kan kegiatan tahunan ya, apa mungkin ada kegiatan yang dilakukan selain event-event seperti ini untuk bidang olahraga? Kalau olahraga di Sukoharjo ada, misalnya tim sepak bola juga ada, dinaungi di AFS itu ada, kemudian ada PSMTA Sukoharjo juga, jadi ada beberapa tim. Kemudian yang di bulu tangkis itu ada teman-teman dari ABS, yang biasa main di Torio itu biasanya itu. Kemudian yang pingpong biasanya ikut ke PTM MTA Solo Raya kayak gitu. Jadi ada kegiatan-kegiatan di setiap zona, bisa dikatakan seperti itu. Jadi yang biasa suka sepak bola ya ke sepak bola, yang suka badminton ke badminton kayak gitu. Jadi ada subsnya sendiri. Ya, mungkin tapi kita harus tahan sebentar terkait tentang Porda. Kita nanti berdalam di sesi yang kedua. Kita harus rehat sejenak. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793.000 atau di line SMS atau WA di 08112553.000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam acara Gempita Nusa Teruna. Kali ini kita kedatangan narasumber dari pemuda MTA Sukoharjo. Ada Mas Adha dan Mas Zainal. Ya, kita ngobrol lagi tadi kan sedikit di sesi yang pertama. Kita telah ngobrol soal Porda ya Mas Adha ya. Nah, tadi kan disampaikan Porda banyak sekali cabang olahraganya. Ada 4 atau 5 tadi? 4. Ada 4 cabang. Dan setiap cabang itu apakah ada kategori-kategori masing-masing? Ada batas usia atau seperti apa Mas Adha? Oke. Untuk Porda tahun ini yang bulu tangkis kita bebas usia. Jadi mungkin bisa yang usia agak tua dan yang muda bisa, kemudian yang muda bisa, tua bisa. Jadi campur. Karena kan kita mengacu di Pornas kemarin sepertinya itu juga kan tim, tapi kan campur juga. Tergantung dari timnya mau makan yang mana, yang muda atau yang tua kayak gitu. Di Sukoharjo kita coba untuk gitu juga, jadi campur saja. Karena yang dulu-dulu kita pernah mencoba dipisah, jadi ada yang 30 tahun ke atas sama 30 tahun yang ke bawah. Tapi yang 30 tahun ke bawah kan gak begitu banyak, paling hanya 12-an tim. Kemudian yang 30 ke atas sih ada 24-an. Kemudian kita nyoba campur, ya ada sekitar 24 tim yang ikut bertanding. Untuk yang futsal, ini alhamdulillah ada peningkatan dari cabang-cabang yang mendaftar. Ini ada 23 cabang yang mendaftar, kemudian ditambah 1 dari SDIT MTA Sukoharjo. Karena kan tempatnya di Sukoharjo saya mengundang guru-guru SDIT kan biar ikut berolahraga juga kayak gitu. Kemudian yang sepak bola ini dibagi menjadi 7 tim. 7 tim yang ada di Sukoharjo. Ada Kartosuro sama Ngata, kemudian Baki sendiri, mewakilkan sendiri, kemudian Grogol, lalu Mojopolo, Mojolaban Polokarto, kemudian Bendosari sendiri, kemudian Sukoharjo dan Tawangsari, dan yang terakhir itu Nguter, Bulu, sama Weru, dan 1 tim undangan dari All Star MTA. All Star MTA. Ya. Jadi ada macam-macam kategori di setiap olahraganya. Tadi kan disampaikan bahwa kegiatan Porda ini sekaligus persiapan untuk Pornas ya Mas? Iya. Tadi kan disampaikan juga sudah pernah dilaksanakan 2 tahun sekali. Berarti bisa dikatakan Porda kali ini itu sudah keberapa kali Mas Adha? Kalau dulu Pordanya cuma mungkin badminton saja, futsal saja. Mungkin ya udah 4 kali, 5 kali udah pernah. Semenjak saya 2014 itu bulu tangkis. Kemudian ada futsal itu udah 3-4 kali. Kemudian yang pingpong 2 kali, yang sepak bola baru sekali. Kalau badminton mungkin juga 4 kalian juga ada. Jadi bisa dikatakan setiap penyelenggaraannya caburnya tambah terus Mas? Iya. Kita kan juga memadai tadi yang pemuda-pemuda maupun dari bapak-bapak juga. Kan nggak semua pemuda pesertanya. Ada bapak juga yang pintar badminton, pintar pingpong, ya kita wadai aja. Karena kita juga kerjasama dengan perwakilan, jadi tidak mandiri kayak gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan perwakilan, pemuda yang mengadakan ini, insya Allah kan dari pemuda maupun perwakilan mensupport semua. Jadi ada satu sinergi antara yang muda dan bapak-bapak akan terjalin hasil yang lebih baik kayak gitu. Ya bisa dikatakan pemuda sebagai fasilitator olahraga, sepuh-sepuh juga ikut ya. Karena memang di bapak-bapak juga nggak ada kegiatan olahraga. Iya benar. Karena kan di pengurus kan cuma ada ketua, staris, bendahara kayak gitu, kepanitiaan kayak gitu semua. Nggak ada divisi ini, divisi ini belum ada. Ya, dalam penyelenggaraan Porda dari tahun ke tahun tadi, kendala yang terbesar itu apa Mas Adha? Kendalanya apa ini? Ya pasti ada tiap kendala, tapi insya Allah tiap-tiap tahun yang kekurangan kita sebagai masukan. Paling kendala mungkin dari awal-awal itu mungkin peserta, targetnya sekian, ternyata baru sekian. Kemudian apalagi ya, paling cuma peserta aja. Jadi kendalanya peserta. Nah, tapi sekarang lebih tadi yang misalkan yang futsal, kalau yang dulu sekitar cuma 18 atau berapa masih ditambahi dari Satgas, kemudian UB, ada tim SAR kayak gitu. Tapi tahun ini kita dengan target 24 tim sudah diwakili 23 cabang plus 1 dari SDIT kan. Hari cabang-cabang yang misalkan dulu nggak ada futsalnya misalnya kayak gitu. Ini udah tumbuh. Hati pemudanya kan juga istilahnya ada pemudanya di situ ya. Jadi kan sebagai fasilitator kayak gitu.
Kita kan tahu bahwa di olahraga ya, umum olahraga umum kan ada dominasi. Jadi kayak si daerah ini ahli dalam olahraga ini. Lah supaya kejuaraan ini tetap kompetitif, bagaimana yang dilakukan dari panitia untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu, Mas Adat, dalam Porda ini? Kalau ini yang mungkin dari saya awal sampai sekarang ini yang paling didominasi, pertama yang bulu tangkis, biasanya itu dari Grogol 1 Manang, kemudian dari Baki 2 dan Mojolaban 2, itu biasanya sering yang juara. Tapi kan walaupun kita rubah misalnya sistem berarti U30 ke atas sama 30 ke bawah, tetap aja masih juara juga. Ya mungkin tahun-tahun depan kemarin ada usul juga kita buat sidit katanya. Jadi misalkan yang grup yang A itu siapa dikumpulkan, yang B siapa, yang C siapa kelasnya. Nah, nanti bisa saling menggendong kayak gitu. Jadi mungkin dengan sistem baru kayak gini mungkin akan ada juara baru kah, atau mungkin tetap yang biasa juara tetap juara lagi, kita juga nggak tahu. Satu tempat pertandingannya lebih kompetitif karena dengan mekanisme yang dirubah. Jadi kan jaga kita kan biar para peserta-peserta yang biasanya istilahnya sebagai penggembira atau itu bagaimana biar ngepasti dapat pasangan yang jago misalkan, mungkin bisa naik lagi kayak gitu. Kan di dunia juga sama, Mas. Badminton biasanya kalau nggak Indonesia, Cina atau mungkin yang bulu tangkis yang putra itu si Denmark itu siapa itu. Nah, kayak gitu. Sama aja di tiap-tiap cabur ada yang dominasi. Sepak bola mungkin Real Madrid, Manchester City kayak gitu kan masih ada yang dominasi juga. Ya itu tadi kan kita ngobrol soal olahraga terkait dominasi ya. Dalam Porda ini, apa mungkin ada syarat-syarat khusus untuk peserta yang ingin mendaftar? Mungkin sekarang sudah tutup ya Mas ya, karena sudah berjalan. Untuk kedepannya di tahun-tahun ke depan, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi? Yang saatnya yang penting dia itu warga ngaji. Yang dengan ada surat dari cabang, entah itu ngajinya di gelombang bapak-bapak maupun gelombang dari remaja. Kan yang remaja mungkin yang penting di absen remaja ya kita ikut jadi peserta boleh, karena apa, itu salah satu sebagai kader kita. Kita kan usia kita kan semakin tua, yang mengganti nanti siapa ya, adik-adik yang gelombang-gelombang remaja tadi ya, mungkin masih SMP, SMA, ikut gelombang remaja ya diikutkan juga nanti olahraga-olahraga itu yang suka bola atau futsal atau bulu tangkis kan, biar sebagai generasi kita juga. Nanti pas di Ponas yang usia udah tua-tua ganti yang lagi muda lagi kan. Di perwakilan lain juga seperti itu, biasanya seperti itu juga. Jadi syarat utamanya yang penting ikut terdaftar dalam pengajian. Syarat utamanya karena pemuda MTA intinya ngaji itu. Ngaji ada tantang dari pengurus. Jadi pengurus tahu misalkan anak pengurus anak warga tapi nggak ngaji kan ada juga. Ada yang ngaji ada enggak. Yang penting dari pengurus ada tantangannya, dia anaknya ngaji gitu. Dah sebagai syaratnya paling minim kayak gitu kalau yang pemuda. Kalau yang bapak-bapak mungkin dah terdaftar di absen bapak kayak gitu. Karena jadi, kadang memang jadi kendala ya. Jadi kendala terkait dengan kadang ini ada pemuda ini, tapi statusnya belum jadi siswa, karena kalau jadi siswa kan ada beberapa yang harus dilakukan. Makanya tadi statusnya warga asalkan dia sudah ikut kajian gelombang remajanya atau kajian kalau gelombang pemuda, kan kadang ada yang mengatakan remaja ataupun pemuda. Yang penting udah masuk ke sana, udah terdata di sana, dan ketua cabang sudah tahu juga, itu insya Allah bisa ikut. Jadi intinya walaupun tadi banyak bidang termasuk olahraga, kembali ke core utama pemuda MTA ya harus ngajinya itu, titik tekannya. Tadi kan kita ngobrol soal Porda dan berbagai kegiatan yang sudah disampaikan Mas Zainal di sesi yang pertama tadi, kan kegiatan-kegiatan yang ada di internal pemuda MTA. Mungkin apakah ada juga kegiatan-kegiatan yang melibatkan dengan organisasi luar, Mas? Kalau untuk selama ini kita dari Pemuda Sukoharjo itu sementara memang menghadiri undangan-undangan saja sementara, karena ya kita belum bisa lebih leluasa untuk keluar ya, karena ada beberapa pertimbangan yang perlu kita pikirkan, karena kalau bahasa kita itu ngurusi dalam dulu, kalau dalamnya udah beres baru ngurusi di luar. Tapi kalau misalkan ternyata dalamnya belum beres, mau ngurusi di luar dulu kadang susah. Dan untuk sementara memang kita menghadiri undangan-undangan seperti kemarin itu ada undangan dari Kesbangpol, kemudian ada undangan dari KNPI, yang dimana kalau teman-teman tahu itu KNPI kan mewadahi
organisasi pemuda di misalkan kabupaten itu ya berarti di kabupaten itu. Jadi secara resmi kan seperti itu kan BI. Ya, jadi sementara kita cuma mendengarkan, kemudian ya ikut hadir, kemudian belum menjadi sebagai anggota tetap misalkan ataupun masuk ke dalam kepengurusan KNPI pun belum. Terus kemudian kita juga pernah berusaha untuk menjalin komunikasi dengan pemuda-pemuda yang lain. Ya sementara memang belum belum mengadakan forum khusus. Termasuk di bidang kesehatan, di bidang olahraga ya. Di bidang olahraga kemarin juga kadang kan kita diundang untuk sebagai peserta undangan sepak bola. Ya. Tapi terkadang memang ya langsung dilimpahkan ke pusat atau enggak langsung ke tim sepak bolanya. Tadi kan kita ngobrol soal pemuda, udah panjang lebar dari sesi satu saja. Tapi kalau di pemuda MTA Sukoharjo itu kriteria pemudanya itu mulai dari umur berapa hingga umur berapa, Mas? Kalau kriteria pemuda tetap sama dengan pusatnya. Kalau dikatakan itu umur 15 sampai umur 40 tahun. 15 sampai 40 tahun. Tapi kadang jadi kendala mungkin bukan hanya perwakilan kita atau bahkan perwakilan yang lain bisa jadi sama. Terkadang itu kalau sudah menikah itu udah konsepnya beda. Wah, aku udah nikah, berarti aku udah nggak jadi pemuda, mundur. Meskipun usianya masih 28, 30, seperti itu. Itu yang menjadi kendala mungkin sampai saat ini. Yang perlu menjadi pikiran kita bersama dan bagaimana caranya, ayo meskipun kita udah menikah, kita masih ada tanggung jawab untuk bersama-sama menjadi ya generasi penerus yang membangun pemuda yang lainnya begitu. Ya, meskipun tadi Mas Zainal menyampaikan bahwa ada kendala-kendala seperti itu, tapi kan jika kita lihat perkembangannya di pemuda MTA Sukoharjo juga setiap tahunnya terus bertambah. Apa atau sebenarnya yang dilakukan dari pengurus itu supaya bisa menarik yang muda-muda baru ini? Apa ya Mas? Banyak diamlopi. Ya intinya ya kita akan berusaha untuk melibatkan ya sedikit demi sedikit seperti ya nanti karena programnya tahun ini kan ini tadi kalau dulu kan yang mau saja seperti sepak bola. Kalau tadi Mas Ada bilang sepak bola dibagi menjadi per kecamatan, ada juga gabungan dari kecamatan. Nah itu mengharuskan bahwa di situ ayo. Harus ada kan gitu. Termasuk di cabang-cabang yang lain seperti futsal. Alhamdulillah dulu dari tempat saya belum ada. Sekarang alhamdulillah ada. Dari pertama saya ngurusi sampai sekarang baru ada. 10 tahun loh ini. Baru ada ini. 10 tahun. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan dari pemuda yang sekarang berusaha membuat wadahnya dulu. Wadahnya diharuskan, ayo sini. Jadi yang malu-malu bisa ikut join gitu. Kita kembali ke ngobrol karena tadi ngobrol soal olahraga. Kita kan tahu kalau di olahraga itu kompetisinya itu keras ya Mas ya. Bagaimana dari panitia itu supaya menjaga peserta ini tetap nggak lost control. Kan kalau sudah main biasanya lost control. Mungkin apa yang trik-trik yang dilakukan dari panitia terkait Porda supaya tetap peserta tetap sportif dan fair gitu. Yang penting kan kita sebagai landasannya kan Al-Quran. Yaitu kalau kita udah dasarnya Al-Quran, kemudian kita satu wadah di majelis MTA ini, ya bagaimanapun kalau kita bikin pelanggaran apa ya kita salaman. Jadi biar mau marah nggak jadi marah. Karena apa? Yang dilawan itu juga saudara kita. Masa kita kasari kan nggak kayak gitu. Jadi salah satunya kayak gitu. Jadi biar mengurangi ya misalnya keras atau apa ya kita dengan salaman dan sebagainya. Salinglah memaafkan. Namanya olahraga pasti ada yang pengen menang, ada yang santai aja juga ada. Yang penting kita ya aja, enjoy aja gitu aja lah. Biar nggak ada masalah di belakang kayak gitu. Jadi bisa dikatakan walaupun ini kompetisi, tapi kan ini silaturahim match itu dari saudara dengan saudara. Termasuk sebenarnya kita kenapa kok menghadirkan pengurus supaya untuk memberikan nasihat. Kan dari nasihat beliau itu kan termasuk salah satu tipsnya untuk supaya bisa mengerem. Ngerem. Pemuda-pemuda itu ayo rem lah kalau misalkan suatu yang gemes sekali itu bisa direm. Kan. Termasuk ya kami juga menyampaikan sejak awal dari Mas Adha juga bahwa ini adalah kita itu menunjukkan dakwah kita, maka mari kita jaga akhlak kita. Bedanya kita dengan yang lain itu apa ya? Kita tampilkan akhlaknya yang sesuai dasar Al-Quran tadi.
Ya, ngobrol-ngobrol soal Porda ini tadi. Porda ini apakah hanya persiapan untuk Pornas, apa sebenarnya ada hadiahnya juga nggak sih, Mas? Supaya mungkin pemirsa yang mendengarkan ya termotivasi untuk daftar di tahun depan gitu. Hadiah pasti ada, Ya. nominal uang itu pasti ada, kan nggih, sebagai biar semangat juga. Ya. Kemudian ada piala juga, dan tahun ini juga ada medali. Ya. Karena kalau piala kan biasanya dititipkan di cabang. Ya. Nah, kalau medali Bisa buat pesertanya di Iya. rumah kan gitu. Nanti ada tambahan medali, ada uang, piala, dan medali. Kayak gitu. Jadi untuk tahun berikutnya monggo para warga dari Sukoharjo yang bila ingin mendaftarkan cabangnya segera saja, jangan sampai kuota udah penuh baru mendaftar. Karena ada juga kayak gitu. Oh, gitu. Biasanya kayak gitu ada. Jadi syaratnya yang penting ada kemauan dulu, nggak Iya, perlu penting jago mau. dulu. Iya. Menang itu kadang karena undian juga bisa, Mas. Oh, gitu. Barangkali ada cabang A dapat undian yang bagus, tahu-tahu sampai semifinal. Nah, semifinal kan yang penting dapat juara 1, 2, 3 atau 4. Pasti dapat piala, Iya. ada hadiah, ada medali kayak gitu. Iya. Tadi kan berarti ada tetap insya Allah ada oleh-olehnya di rumah ya, Ada. bisa yang ingin sebagai kenang-kenangan kalau Iya, pernah benar. ikut kompetisi. Iya. Kembali ke Mas Zainal, tadi kan Iya. disampaikan bahwa kategori pemuda itu 15 sampai 40 ya kalau di MTA, terutama pemuda MTA. Kita kan tahu di usia 15 itu kan masa-masa sekolah dan masih mereka Iya. sibuk-sibuknya sekolah. Iya. Bagaimana sih cara pemuda MTA mengatasi terutama ketika mengadakan kegiatan supaya yang sekolah-sekolah juga bisa terakomodir? Iya. Ya termasuk seperti ini, kegiatan Porda ini kenapa kok diadakan di akhir-akhir semester Iya. ya, ataupun di pergantian tahun pelajaran supaya untuk mewadahi yang SMP, SMA kan seperti itu. Termasuk kegiatan kita berusaha untuk termasuk donor darah. Donor darah itu biasanya kita akan carikan di hari Sabtu, yang kadang kan SMA, SMK itu kan sudah masuk di usia donor darah. Nah, itu untuk memfasilitasi bagi mereka yang mau ikut. Tapi memang kembali lagi terkait dengan kegiatan pemuda itu memang butuh support yang tinggi dan juga sebenarnya support utamanya dari dalam diri mereka masing-masing. Seberapa banyaknya, seberapa besarnya dari pengurus maupun dari pengurus cabang maupun pengurus pemuda sendiri udah berulang kali menyampaikan, tetapi kembali lagi ke masing-masing pribadinya. Masing-masing pribadi. Iya. Terkait dengan olahraga tadi, dari yang sudah berjalan, peserta-peserta ini apakah mungkin ada yang sudah sampai lolos ke jalur profesional atau minimal di Tarkam kampungnya, apa udah ada, Mas? Ada. Kalau sebagian yang biasanya yang juara, Mas, Ya. itu biasanya udah ikut kegiatan luar, arti turnamen luar biasanya ikut. Entah itu yang bulu tangkis atau yang sepak bola, mungkin yang juara pasti ikut Tarkam juga kayak gitu. Jadi Sukoharjo juga ada beberapa pemain ikut yang ikut PSMTA kan, Iya. otomatis ikut ke Tarkam, Turnamen, ya. turnamen Tarkam kayak gitu. Kemudian yang bulu tangkis biasanya juga ikut Tarkam, yang bulu tangkis itu ada. Jadi yang biasanya yang juara-juara itu biasanya udah ikut. Jadi kalau di luar udah terlatih, mungkin di dalam lebih jago lagi kayak gitu. Biasanya kayak gitu, Mas. Jadi bisa dikatakan ini ya ajang mencari bibit di awal supaya menumbuhkan yang belum pro ikut Ya, jadi benar, iya kayak gitu. jadi ikut termotivasi teman-temannya yang sudah ikut di kompetisi Benar, luar. kayak gitu. Kita kembali ke Mas Zainal. Mungkin tantangan yang paling berat selain tadi dari dirinya sendiri, Iya. mungkin apa tantangan terberat dalam mengurusi pemuda terutama di Sukoharjo ini, Mas Zainal? Iya, iya terkait dengan kepahaman ya, utamanya memang kepahaman. Ayo kita itu pemuda, ayolah kita itu untuk ikut berkontribusi. Meskipun kita sebagai tim support, kalau di dalam game itu kan sebenarnya ada juga yang Ya. namanya tim supportnya. Kan. Ya. Kalau tanpa adanya tim support, ya kadang nggak bisa menang. Ya. Ya. Yang saat ini anak-anak muda sekarang yang dikuasai kan main gamenya seperti apa ya namanya, Mobile Legends Mobile Legends. atau apa itu, ya itu kan ada tim-tim Ya. yang mensupportnya. Mensupport. Ada yang harus jadi tim penyerangnya dan sebagainya. Nah itu sebenarnya pentingnya di situ. Dan untuk saat ini memang diusahakan termasuk salah satunya menjadi kepanitiaan di Porda maupun dari kepanitiaan yang lain. Meskipun memang mereka baru proses belajar yang begitu dini dan masih perlu banyak untuk didukung dan
didampingi dengan begitu ya intens lah begitu. Jadi selalu disupport, karena mereka juga masih tahap proses belajar ya pemuda. Sekarang mungkin sebelum mengakhiri Mas Ada, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait kegiatan Porda ini, atau mungkin supaya teman-teman yang tertarik untuk ikut Porda atau olahraga di kepemudaan MTA, silahkan Mas Ada. Ya, buat teman-teman kami mengharap nih, karena dengan olahraga kan salah satu kita untuk jalan sehat kayak gitu. Ya. Jadi adalah kita saling berbaur, ya sepak bola seminggu sekali atau bulu tangkis mungkin seminggu berapa kali, 3 kali berapa. Yang penting dengan kita menggerakkan tubuh, walaupun tubuh saya agak besar, bawaan dari lahir ini masalahnya. Apa tetap senang olahraga kayak gitu. Berarti kan dengan jiwa olahraga kan badannya sehat. Tadi walaupun gemuk kan bukan gemuk yang gembul kayak gitu, enggak kayak gitu. Berarti kan kita hendaklah ya saling dengan teman, misalkan senang olahraga sepak bola ya join dengan teman kita yang suka sepak bola, dengan wadah di majelis. Selain kita berolahraga, kita juga bersilaturahmi dengan sesama warga. Jadi nanti kan hubungan antar kita semakin erat kayak gitu Mas. Jadi dengan olahraga sering ngumpul, jadi semakin erat, semakin merasa bersaudara. Iya gitu, benar, saudara sesama Islam. Iya. Terakhir, mungkin ada lagi? Udah itu aja. Terakhir mungkin sebelum menutup, ini tinggal 1 menit ke Mas Zainal. Tadi kan disampaikan banyak sekali bidang yang ada di Pemuda Sukoharjo. Ajakan untuk pemuda yang ada di luar supaya ikut join, yang belum join ke Pemuda MTA supaya ikut bergabung. Iya. Teman-teman semuanya yang berada di luar sana, yang belum ikut bergabung di dalam kepengurusan pemuda, baik dimanapun, maka ikut andil dalam memperjuangkan. Salah satunya itu bentuk jihad kita dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, supaya kita itu ya bisa merasakan betapa susah payahnya, betapa perjuangan salah satunya panutan kita yang terbesar, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Beliau begitu berjuang, termasuk memperjuangkan agama Islam ini, termasuk beliau sampai akan dibunuh harus bersembunyi dan atas pertolongan Allah. Kembali lagi, semua itu pertolongan Allah, termasuk di dalam kegiatan kita pemuda, semua itu adalah berkat pertolongan Allah. Yang penting kita berusaha, berikhtiar, entah kondisi kita apapun, dalam kondisi sebagai pengurus apapun, maka berikan kontribusi yang terbaik. Insya Allah bisa, dan insya Allah Allah akan menolong. Jadi dengan pemuda salah satu wadah untuk berkontribusi dalam Islam ini ya. Mas. Ya, terima kasih Mas Adha, Mas Zainal atas pembicaraan kita kali ini. Semoga pemuda yang nonton di luar sana jadi ikut tergerak dan pengen melu pemuda, walaupun langkah awalnya yaitu tertarik karena olahraganya dulu. Yang penting join dulu ya, nanti kegiatan yang lain banyak ya. Terima kasih Mas Adha, Mas Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program Gempita Nusa Taruna. Kali ini kita kedatangan narasumber dari Pemuda MTA Sukoharjo. Saya Fatih Akil Muslim beserta rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.